Halo, perkenalkan saya Salma Mela Santi dengan NIM 2502010111253. Pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan kelas MJ 220, saya akan mempresentasikan terkait kegagalan sistemik industri asuransi di Indonesia dengan mengacu kepada studi kasus Jiwasraya dan Wana Arta Life. Berikut adalah agenda pembahasannya, adalah terbelakang krisis kepercayaan industri asuransi. Yang kedua, kronologi kasus Jiwasraya dan Wana Arta Life. Yang ketiga, kenapa disebut kegagalan sistemik. Yang keempat, sikap ideal dari masyarakat, perusahaan, dan OJK atau pemerintah. Ini merupakan inti pembahasannya. Lalu ada kabar baik terkait aturan perlindungan nasabah yang baru. Dan juga terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi konteks persoalan kali ini adalah dikarenakan beberapa tahun terakhir publik itu dikejutkan dengan rentetan kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi besar seperti Jiwasraya, Wana Arta Life, dan lain sebagainya. OJK bahkan sampai mencabut izin usaha beberapa perusahaan yang dinilai tidak sehat. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi juga ikut menurun. Karena ini bukan cuma soal kasus satu perusahaan saja, tapi ini merupakan pola berulang. RBC itu semacam raport kesehatan keuangan perusahaan asuransi. RBC itu kepanjangannya adalah Risk Based Capital. Kalau memang sudah sampai di bawah 120%, perusahaan dianggap beresiko dan tidak sehat. Berikut adalah kronologi kasus dari asuransi Jiwasraya nih. Yang pertama, asuransi Jiwasraya ini merupakan BUMN yang tertua. Jadi dia udah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan melayani sekitar 7 juta nasabah di seluruh Indonesia. Lalu mereka mulai menjual produk dengan janji yang tinggi. Produk bernama JS Saving Plan. Produk gabungan asuransi dan investasi dengan janji imbal hasil tinggi. Nah, peminat ini bahkan melonjak dalam waktu yang singkat. Lalu juga mereka mengelola uang nasabah dengan sembrono, yaitu seperti investasi yang beresiko tinggi. Dana nasabah banyak ditempatkan pada saham-saham beresiko tinggi tanpa kajian yang memadai. Ini terjadi pada tahun 2009 sampai 2018. Lalu pada akhirnya setelah semua itu terjadilah gagal bayar dan juga skandal korupsi. Sekitar 711.000 polis gagal dibayar. Klaimnya mencapai 12,4 triliun. Belakangan terungkap korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Pada akhirnya seperti itu. Kerugian negara pun bahkan mencapai 16,8 triliun rupiah. Berikutnya adalah kasus PT Asuransi Wana Arta Life yang memiliki masalah sama terkait asetnya dengan kasus Jiwasraya sebelumnya. Untuk kronologinya nih, yang pertama aset mereka disita pada tahun 2020. Kemudian kesehatan keuangan perusahaan anjlok, lalu diberi sanksi oleh OJK. Tapi setelah itu bahkan perusahaan tidak kunjung pulih, maka pada akhirnya izin pun dicabut dan mengalami likuidasi. Lalu kenapa disebut dengan kegagalan sistemik? Adalah karena kasus ini tidak terjadi pada satu perusahaan saja, melainkan perusahaan lain memiliki banyak juga yang memiliki masalah yang sama gitu. Jadi karena polanya sama di banyak perusahaan, artinya ada masalah di sistemnya, bukan dari individu perusahaan itu sendiri. Akar masalahnya mirip di banyak kasus, tata kelola perusahaan yang lemah dan pengelolaan investasi yang serampangan. Lalu ada pihak internal perusahaan yang justru ikut mengambil keuntungan pribadi, bukan menjaga kepentingan nasabah atau melakukan korupsi gitu. Kemudian ada juga pengawasan dari regulator, dari OJK, dinilai baru bertindak tegas setelah masalah sudah terlanjur besar, bukan mencegahnya sejak awal. Lalu masuk ke sikap yang perlu diambil oleh masyarakat atau konsumen nih. Jadi akar masalahnya ini sebenarnya masyarakat masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum mengkaji investasi yang mereka ambil ataupun produk asuransi yang mereka beli itu sendiri gitu. Jadi sikap yang seharusnya diambil masyarakat itu adalah pertama, lagi-lagi adalah mengecek kondisi kesehatan perusahaan asuransi sebelum membeli polis.
Lalu pahami dengan jelas nih mana yang merupakan bagian proteksi, mana bagian investasi dalam produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi seperti itu. Lalu jangan taruh semua dana hanya karena tergiur imbal hasil yang tinggi, karena kita tidak apalagi dengan transparansi yang jelek gitu dari perusahaan. Lalu juga harus berani bertanya dan melapor ke OJK kalau menemukan hal yang janggal. Lalu yang kedua, sikap yang harus diambil oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Yang pertama nih ada akar masalahnya dulu nih. Akar masalahnya itu pengelolaan investasi itu tidak dilakukan dengan hati-hati oleh perusahaan. Jadi dana nasabah seperti yang tadi dilakukan oleh Jiwasraya ditaruh di instrumen yang berisiko tinggi. Lalu ada juga indikasi laporan keuangan yang udah dipoles sehingga tampak terlihat baik-baik saja padahal sebenarnya tidak, atau ini mungkin sama dengan korupsi ya. Lalu juga ada produk dijual dengan janji imbal hasil yang terlalu tinggi dan tidak realistis sehingga tidak bisa memberikan hasil yang sesuai ekspektasi dari masyarakat. Lalu apa sikap yang seharusnya dari perusahaan asuransi ini nih? Yang pertama itu adalah kelola dana nasabah secara hati-hati dan sesuai kemampuan membayar klaim ke depannya. Lalu terbuka dan jujur soal kondisi keuangan perusahaan. Laporan itu wajib diaudit pihak independen untuk mendeteksi dari awal apabila ada terjadi korupsi atau bahkan untuk mencegah korupsi itu sendiri di perusahaan. Lalu juga perlu dijaga ya rasio kesehatan keuangan atau RBC tetap di atas batas minimum, bukan hanya saat ada pemeriksaan saja. Dan jangan juga menjanjikan sesuatu ke nasabah yang tidak bisa benar-benar dipenuhi. Lalu yang ketiga, sikap yang harusnya diambil oleh pemerintah atau ini terutama OJK ya. Akar masalahnya nih, OJK ini baru bergerak ketika masalah fatal sudah terjadi. Banyak pihak yang sudah dirugikan, baru mereka bertindak. Meskipun tindakannya tegas, tapi akan lebih baik sebenarnya jika mereka itu melakukan tindakan pencegahan sebelum masalah seperti ini terjadi. Lalu juga mereka itu masalahnya nih bertindak dengan lambat gitu, terutama di awal-awal kasus ya, yang mana seharusnya tidak begitu. Mereka harus gerak cepat untuk menangani kasus yang sudah terjadi, dan mereka harusnya lebih malu dan akhirnya melakukan improvisasi bahwa bagaimana nanti kedepannya tindak pencegahannya seperti itu. Lalu juga harusnya nih dari OJK itu terus mendorong edukasi masyarakat soal literasi asuransi dan keuangan. Jadi agar masyarakat juga bisa tidak terbuai dengan produk-produk yang sepertinya menguntungkan dari asuransi itu sendiri. Dan juga mereka harus benar-benar mempercepat aturan yang benar-benar melindungi nasabah asuransi seperti itu. Tapi meski begitu, ada kabar baik juga dari pemerintah nih, di mana pemerintah sudah menerbitkan aturan baru UU nomor 4 tahun 2026 yang disahkan pada 17 Juni tahun 2026, di mana menyatakan bahwa LPS sekarang menjamin juga polis asuransi lewat program penjaminan polis. Tapi ini hanya polis saja, tidak termasuk asuransinya juga. Program asuransi sosial dan asuransi wajib juga tidak termasuk dalam program ini. Dan program ini sayangnya baru mulai berjalan paling lambat itu Januari 2028. Tapi meskipun aturan ini terlihat bagus ya, kita hanya bisa benar-benar menilai nih apakah ini akan berjalan dengan baik dan efektif gitu setelah program ini benar-benar sudah berjalan. Jadi kesimpulannya, sebenarnya solusinya tidak hanya berpacu dengan satu pihak juga ya, melainkan melibatkan keseluruhan pihak dari mulai masyarakat, pemerintah, dan juga perusahaan itu sendiri. Aturan baru juga dari UU nomor 4 2026 tadi itu langkah yang baik, semoga bisa memulihkan juga kepercayaan publik. Lalu tanpa perbaikan dari ketiga sisi ini secara bersamaan, kasus serupa berpotensi terus berulang ya di masa depan. Jadi memang harus terdapat kontribusi dari ketiga pihak itu. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak juga, dan semoga
hal-hal baik dalam video ini dapat diterapkan dan efektif juga untuk jadi solusi permasalahan asuransi ini. Terima kasih.